أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير amala. Sadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menata niat kita masing-masing agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluman li izalatil jahli. Niat kita belajar menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita karena keinginan kita untuk mengharap senantiasa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa kita makhluk manusia ini dikatakan oleh Allah wa kana al-insanu dzaluman jahula, dan adalah manusia itu makhluk yang zalim dan makhluk yang bodoh. Bodohnya bodoh itu namanya jahula. Maka kita tuntut ilmu niat untuk menghilangkan kebodohan agar hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dalam menjalani hidup kita masing-masing senantiasa merujuk kepada apa yang telah dituntutkan oleh Rasulullah yang disampaikan lewat para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah bersama-sama orang yang soleh, bersama-sama orang yang beruntung, bersama-sama orang yang diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya. Jangan sampai kita semuanya kelak justru dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang sudah dinas oleh Allah menjadi penghuni neraka. Yang kemarin sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Hadis yang berada di halaman 73 itu dikatakan man hafaza ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang kita tengok pada halaman yang ke-75. Hadis yang dipandang sebagai hadis hasan. Saya ajak sampean semuanya melihat bersama-sama di bulan Sya'ban ini. Malam ini kita sudah berada di hari yang ketiga di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban muncul, kalau dihitung itu nggak terasa lalu masuk bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan sesuai dengan doa kita itu, dan dipanjangkan umur barokah untuk ibadah. Mudah-mudahan kalau kita mau ibadah, kalau kita mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah,
tidak bakalan. Hati kita tertutup, pendengaran kita tertutup, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adullu sabila. Siapa yang di dunianya buta, buta bukan bermakna buta matanya. Buta mata saja sudah susah, mohon maaf. Bukan saya merendahkan orang yang buta, tidak, tapi orang buta itu susah. Sampai dan saya diberi oleh Allah kelihatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hidupnya di dunia buta terhadap tuntunan Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Akibat dari itu bukan sekedar cuma buta penglihatannya, buta hatinya, buta akalnya, sehingga kehidupannya di dunia tidak digunakan untuk sadar dirinya kepada Allah. Itu buta. Maka itu jangan memandang rezeki itu cuma harta dunia. Kalau sampai memandang rezeki itu harta dunia, berarti hati kita termasuk golongan hati yang buta. Ini hati-hati. Kalau begitu, Korun tergolong orang yang disayangi oleh Allah karena Korun kaya. Sampai yang tahu kan Korun itu sampai dikatakan dulu guru kita mengingatkan itu kunci atau apa gudangnya saja sampai dan saya tak mampu mengangkatnya. Itu saking kayanya. Kayak istilahnya di sini itu seperti pahlawan kayanya itu. Sampai kunci gudangnya ada buat angkat apa gitu. Nah, kalau seandainya yang disayangi oleh Allah itu yang dijadikan raja dan lain sebagainya, mungkin Fir'aun itu raja sampai seperti itu. Fir'aun aku sampai menjadi Tuhan. Nah itu. Tapi rezeki ya sampai dan saya bisa untuk melakukan sholat, itu rezeki yang tidak ada nilainya dibanding dengan ukuran dunia. Bayangkan sampai melakukan sholat sunat qobliyah subuh saja itu 2 rakaat qobliyah subuh itu kata Nabi nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah pertanyaannya tinggal muncul sampai dan saya yakin tidak kan benar. Kalau tidak yakin berarti sampai ragu-ragu terhadap Rasulullah sebagai panutan sampai. Sementara Rasulullah yang menyatakan bahwa sholat sunat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik dibanding daripada dunia. Nah kira-kira kalau sampai yang bisa melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat terus dibanding dengan Korun, dibanding dengan apa Fir'aun, dibanding dengan yang 300 triliunnya tidak ada apa-apa sampai yang kaya. Nah, maka itu bahagia kita mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa kita bisa menjalankan sholat. Lalu sekarang ini kita bisa itikaf sama-sama di masjid yang kita cintai. Lalu kita sembari tolakul ilmi, mudah-mudahan kebodohan kita yang mengakibatkan hati kita tertutup, hati kita ditipu apa namanya buta, mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita masing-masing. Baik, kembali kepada buku kita, kembali kepada halaman 75. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah halaman di atas 100 berapa, ini kembali ngajak selesai menghitung kegiatan di bulan Rajab ini kita coba pelajari karena mungkin pertemuan kita ini mungkin tinggal beberapa kali pertemuan. Kalau kita masih disempatkan mungkin pertemuan di hari malam Ahad itu paling-paling ada 4 kali. Setelah itu kita berada di bulan Ramadan, terus kita kegiatan Ramadan berupaya yang lebih banyak lagi dari kita beribadah. Karena di bulan Ramadan kita semuanya tahu amal ibadah yang sunat itu mendapatkan pahala sama dengan melakukan amal ibadah yang wajib yang dilakukan di lain bulan Ramadan. Karena mulianya bulan Ramadan sampai ada dalam aturan agama kita itu diberitahu
man fariha biduhu li Ramadana harramallahu jasadahu anil nar. Itu siapa yang gembira bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, lalu dia berlomba-lomba menggunakan kesempatan keberadaannya di bulan Ramadan untuk beramal ibadah, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah ini, maka biasanya masjid-masjid jauh sebelum datangnya Ramadan sudah membuat perencanaan yang tadinya tidak ada kegiatan tadarus, lalu dilaksanakan kegiatan tadarus dan berbagai macam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan betul-betul dituntun dengan hidayah dan hidayahnya Allah, sehingga usaha yang kita laksanakan memberi manfaat, memberi keberkahan, sehingga nanti bisa kita nikmati apabila kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan pada hadis yang sudah kita jelaskan pada halaman 73. Sekarang kita melihat pada hadis yang ada di halaman 75. Hadisnya hasan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Izzul Islami wa qawaidud din salasun alaihinna ussisal Islam man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafirun halalud dari syahadatu an la ilaha illallah wa sholatul maktubah wa shawmu ramadan. Hadisnya disebut dengan hadis hasan. Wa fi riwayatin man taraka wahidatan minhunna fa huwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu syirkun wa la adlun wa qad halal damuhu wa di rukun Islam 5, jangan dikatakan rukun Islam itu 3. Tapi dari 5 rukun Islam ini 3 rukun Islam yang menjadikan Islam menjadi mulia, dan orang yang menjaga 3 itu memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 3 itu jangan dikatakan bahwa rukun Islam itu 3. Rukun Islam 5, tapi 2 dari 5 perkara rukun Islam itu dituntut adanya 1 persyaratan yang harus terpenuhi. Itu masalahnya. Apa 2 yang harus dituntut persyaratan yang dipenuhi itu? Adalah zakat dan haji. Jangan sibuk kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berhaji umpamanya, kan sibuk. Maka itu Nabi mengingatkan, kan sudah bolak-balik saya sampaikan, ketika kita tahiyat di dalam sholat itu at-tahiyatul mubarakatus sampai seterusnya, itu kan diberi oleh Allah pahala sebanding dengan pahalanya orang yang beribadah haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau sempurna, maka haji harus dilandasi dengan kehalalan. Bukan cuma dalam rangka bisa mengerjakan haji, tapi haji dengan harta yang halal. Jadi istiqomah itu maknanya banyak, bukan sekedar mampu dirinya kuat, sehat, bukan sekedar itu, tapi istiqomah juga bermakna hartanya dijaga dari hal-hal yang tidak halal. Maka dituntut pribadi muslim melakukan ibadah haji apabila sudah ada kemampuan. Tapi kalau cuma dilandasi dengan kemampuan yang bersifat harta dan bersifat tenaga, itu banyak. Tapi istiqomah mengantarkan kita untuk memperoleh kedudukan haji yang mabrur, sehingga menjadikan sebabnya gugurlah kewajiban kita. Karena orang muslim seumur hidup itu wajibnya ibadah haji cuma sekali. Nah, ini harus dijaga.
Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa kemuliaan atau kejayaan keagungan Islam dan menjadi tegaknya kokohnya Islam, tiangnya penyangganya Islam, tiangnya Islam itu ada 3. Dari 3 yang dasar pokok ini, apabila kita salah satu meninggalkannya, maka kita tergolong yang dinyatakan sebagai orang kafir. Ini salah satu dari 3. Nah, 3 ini ada pada rukun Islam. Kalau tadi disebutkan rukun Islam tadi 5, jangan dikatakan 3. Yang 2 itu baru bersama-sama, tapi yang 3 ini harus diawasi. Pertama, kita harus menjaga tauhid kita, yaitu 2 kalimat syahadat. Di tauhidnya dijaga. Maka sebelum saya dan saya meragukan terhadap apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa sholat sunnah qobliyah subuh Allah memberikan pahala lebih baik daripada dunia seisinya, terus sampai meragukan, berarti tauhidnya ini yang harus diawasi. Berarti sampai dan saya ragu terhadap apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah itu adalah wa huwa shadiqul masduq, orang yang senantiasa benar dalam ucapannya. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan Rasulullah itu semuanya dilandasi daripada wahyunya Allah. Maka jangan sekali-kali kita sedikit yakin. Ini harus ditambahkan. Maka syahadat itu penting. Maka siapa yang mengatakan dirinya mengucapkan la ilaha illallah benar-benar dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala ya berarti bidzalika wajhallah haramallahu ala haramallahu jasadahu ala Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka tauhid ini dijaga. Kapan tauhid dijaga? Setelah terus. Nah, karena kita kadang-kadang ya lalai sifatnya, ada lupa, ada salah, boleh jadi kesalahan kita akan merusak pada tauhid kita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita supaya kita memperbanyak senantiasa memperbarui iman kita dengan memperbanyak membaca kalimat zikir la ilaha illallah. Nah, kita diajari oleh guru-guru kita. Setiap sholat kita pasti membaca la ilaha illallah. Itu dalam rangka juga untuk memperbarui keimanan kita. Nah, kalau ini kita ucapkan minimal sehari, dalam sehari itu 5 kali, ibarat mandi 5 kali sehari, yang menggunakan sabun, menggunakan sampo dan sebagainya, airnya bersih, dikosok dengan yang sebenarnya, maka tentu di dalam diri kita tidak ada kotoran. Maka apa sholat itu bisa menjadi penyebabnya terampuninya dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjaganya kelak di akhirat akan mendapatkan bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sholat yang tidak punya bukti. Nomor 2-nya setelah syahadat yang dijaga dalam wassolatul maktubah, sholat yang wajib yang saya katakan. Maka tidak boleh disebutkan sholat yang wajib itu. Kita boleh meninggalkan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sholat wajib apabila kita tinggalkan sengaja kita tinggalkan berdosa. Nah ini di samping sholat apabila kita tinggalkan itu berdosa, kita sendiri sebagai seorang muslim sebagai penyebabnya rontoknya agama. Agamanya juga agama kita. Kalau Islam tidak akan mengalami kerusakan, karena Islam senantiasa dijaga oleh Allah, karena Islam itu miliknya Allah, bukan milik kita. Cuma kita mengakui sebagai orang yang beragama Islam. Nah, kalau kita kepingin untuk sempurna menjadi seorang muslim, maka tunduk dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai Islam. Nah, Islam karena Islam itu miliknya Allah, tentu aturannya bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena sampai dan saya agar mengerti terhadap aturan Allah tadi, maka aturannya dilewatkan pesuruhnya. Kan begitu. Maka kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim, tapi shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga bukan shiratoka, tapi shiratal ladzina an'amta. Karena kita ini makhluk, kita tidak akan bisa meniru al-khaliq. Yang kita tiru adalah makhluk sesama dengan kita. Lalu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini yang sudah sering saya katakan. Ini wassalatul maktubah. Seandainya kita tidak usah pakai sholat sunnah, cukup kita menjaga sholat yang 5 waktu ini sudah. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Jadi minta penjelasan kepada Rasulullah termasuk puasa. Ya Rasulullah, bisa itu bagi puasa selama sebulan. Hanya itu ya Rasulullah? Iya, hanya itu. Sholat ya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya itu ya Rasulullah? Iya. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan lakukan, tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurangi. Artinya apa? Tidak pakai sholat wajib, tidak pakai puasa sunnah, tidak pakai sholat sunnah, tidak pakai puasa sunnah. Yang dilakukan hanya wajib. Setelah beliau sahabat Nabi tadi orang Badui tadi meninggalkan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kalau sekiranya dia betul istiqomah, maka dia sebagai penghuni surga. Cukup yang wajib. Syukur-syukur malah kita bisa menambah dengan yang sunnah. Nah kita semuanya tahu bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan supaya kita tersesat. Kan begitu. Maka sampai dan saya diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu ayat yang 46 sampai 50. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika shawaban wa khairun amala. Al-Kahfi ayat yang ke-46. Harta-harta kita, anak-anak kita itu hanya perhiasan hidup kita di dunia. Nah pertanyaannya kan harus bagaimana harta-harta kita itu, anak-anak kita menjadi perhiasan kita nanti di akhirat, bukan cuma di dunia. Maka harta bagaimana caranya supaya halal, harta bagaimana supaya bisa memberi manfaat untuk kita. Lalu diajarkan zakat kalau ada nisabnya pakai zakat, sedekah dan lain sebagainya. Nah itu semuanya dilandasi landasan iman. Syahadatnya tadi makanya dipenuhi. Maka kata Nabi disebutkan izul islami wa qawaidud dini salasun. Kita diingatkan oleh Rasulullah kemuliaan Islam dan tegaknya tiangnya agama Islam itu tergantung 3 perkara. Kalau orang muslim betul-betul menjaga ini orang muslim, siapa yang mengaku Islam jangan cuma sekedar bangga diri mengaku sebagai orang muslim tapi tidak malu bagaimana dirinya meninggalkan nilai Islam. Ini kan perlu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Islam ini karena Islam itu kata Nabi akan menjadi kokoh, menjadi mulia dan menjadi tegak apabila kita sebagai orang muslim mampu menjaga yang 3 perkara ini. Yang pertama 2 kalimat syahadat yang dikenal dengan syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, ini jaga. Lalu yang nomor 2-nya bagaimana kita memelihara terhadap sholat yang 5 waktu. Yang kemarin di pekan kemarin sudah saya sampaikan hadisnya. Lalu yang ketiga puasa Ramadan, puasa Ramadan. Maka di dalam puasa Ramadan itu ulama memberi penjelasan kepada kita. Dianjurkan karena puasa Ramadan itu niatnya wajib pada malam hari,
maka dianjurkan pada malam yang pertama bulan Ramadan itu kita sudah niat secara jamaah. Niat semuanya 1 bulan. Saya niat berpuasa Ramadan 1 bulan lamanya karena Allah Ta'ala di malam yang pertama. Tapi juga kita harus menjaga untuk niat setiap malam. Diingatkan, digunakan untuk menjaga jangan sampai terjadi ketika kita lupa. Karena kalau lupa sudah tercover dengan niat yang puasa 1 bulan lamanya. Karena puasa Ramadan itu bukan 30 hari, bukan 29 hari, tapi puasa Ramadan itu 1 bulan lamanya. Nah 1 bulan nanti bisa jadi nilainya nominalnya ada 29 hari, boleh jadi ada 30 hari. Nah niatnya itu tidak boleh niat yang 29 hari, tidak, niat 1 bulan. Itu harus diawasi. Itu makanya wajibnya puasa itu 1 bulan Ramadan. Nah untuk menentukan berapa jumlahnya hari dalam 1 Ramadan biasanya nanti terjadi perbedaan. Lalu ada yang lebaran duluan, kan ada kalau itu yang di sana sudah sholat Idul Fitri, di sini belum. Kan itu ada, karena ada yang itu dengan cara hisab, ada yang dengan ruqyah, sehingga nanti melihat istikmal sempurnanya. Nah ini jangan sampai menjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Karena di situ punya hujah. Lah saya ini mohon maaf untuk saya, karena saya adalah orang yang mengakui di Indonesia ada pemerintahan dan di situ ada namanya departemen agama, dan dalam kegiatan masalah menentukan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal itu adalah dari ulama-ulama kita. Lalu ulama-ulama kita setelah mendapatkan dilaksanakan kegiatan musyawarah itu, lalu menentukan hasil keputusannya itu disampaikanlah kepada pemerintah. Lalu pemerintah melewati departemen agama, beliau mengumumkan, oh tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal ini. Lu begitu. Sekarang kita sudah selesai sholat maghrib, mungkin di Surabaya baru sholat maghrib, karena bedanya ada 1 jam. Belum lagi kalau sampai berangkat ibadah haji antara Indonesia dengan Jeddah sana, bedanya hampir berapa jam? 6 jam kan? 5 jam bedanya. Berarti kalau begitu berapa jaraknya? Kita di sini sudah maghrib itu di Mekah sana sekarang ini baru sekitar mungkin jam 3 sekarang. Jam 3 ya, jam 3 di sini sudah hampir jam 8. Selisih. Kita sudah selesai sholat maghrib, di sana sholat zuhur aja belum. Jadi tidak sama waktunya, sementara hukum itu berlaku di mana kita berada. Itu. Nah karena Indonesia negara kesatuan, maka tidak akan sama. Nah ini mudah-mudahan. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, ini supaya dipertegas ini, dalam riwayat yang lain, man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan 1 dari 3, hunna itu jamak, iya gunakan yang mufrad muannas, tapi jadilah muannas jamaknya. Kalau muzakkar huwa huma hum itu jamaknya muzakkar. Kalau iya huma hunna, nah ini muannas. Man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan 1 dari 3, fa huwa billahi kafirun, maka dia di hadapan Allah dipandang sebagai orang yang kafir. Nih, maka dijaga. Wala yubaru minhu syirkun wala adlun wa qad halatahu wa ma'ruh. Jelas amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari kita meninggalkan salah satu dari landasan Islam yang menjadikan mulianya tegaknya Islam. Apa itu 3?
dua kalimat syahadat, tauhidnya dijaga. Nomor dua, bukti daripada tauhid itu perintahnya Allah, sholat dilaksanakan. Lalu nomor tiganya, puasa dikerjakan, dipenuhi. Adapun zakat dan haji sebagai rukun Islam akan menjadi kewajiban bagi kita apabila kita diberikan kemampuan. Demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini, mengawali pertemuan kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya mujib masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.